Bismillahirrahmanirrahim. Masih kelanjutan dari yang kemarin nih. Jadi terkait komitmen, langkah-langkah supaya kita bisa istiqomah punya rutinitas harian untuk menyelesaikan tugas harian. Selanjutnya adalah lakukan terus-menerus rutinitas harian, mingguan, bulanan. Nah ini penting ya, ketika kita sudah punya pekerjaan maka tidak bisa nggak boleh nggak ada target, karena meskipun ya kita percaya takdir ya, semuanya Allah yang mengatur semuanya, tapi kalau manusia itu punya planning, manusia itu punya rencana, kan pasti rencananya kan rencana yang baik ya. Nah, anggap saja planning itu sebagai sebagai doa yang akan dikabulkan oleh Allah ya. Jadi kalau sama sekali nggak ada planning, itu sama sekali tidak disarankan. Apa gunanya otak kita berpikir? Kalau kita sadari lagi, yang namanya perencanaan itu juga Allah sebenarnya yang memberi. Lantaran kita punya akal, maka kita bisa membuat target-target. Nah, jadi tawakal itu kita lakukan kapan? Di saat kita sudah punya planning, di saat kita harus menjalankan planning tersebut. Kalau belum apa-apa sudah tawakal, itu jenenge males gitu, tawakal. Sering, kalau dulu Abi sering ngendikan tawakal itu beda dengan takasal gitu. Kalau takasal itu bermalas-malasan, kalau tawakal itu berserah diri. Nah, dengan kita punya target-target, baru kita pantas untuk tawakal. Kita pantas menyerahkan diri pada Allah dalam kondisi siap. Boten kita belum ada kesiapan apa-apa, kita menyerahkan diri. Lah kok pedene. Padahal kita sudah diberikan akal, sudah diberikan kesempatan. Maka rutinitas harian, mingguan, bulanan ini harus ada. Seseorang yang punya kredibilitas terhadap hidupnya, ya otomatis dia harus punya rutinitas semacam ini. Lalu timbul pertanyaan, sampai kapan? Bagaimana jika bosan? Nah ini sering kali ketika kita sudah menjalani sesuatu, pertanyaan-pertanyaan semacam ini akan muncul. Kadang-kadang sesuai dengan usianya, ada fase di mana manusia itu mulai merasa bosan dengan rutinitas yang dijalani. Jadi kadangkala tidak ada masalah dengan perjalanannya, tapi masalahnya manusianya itu sendiri udah bosan untuk melakukan sesuatu yang gitu-gitu aja. Nah, kebosanan ini adalah sebuah watak yang dimiliki oleh manusia. Apakah manusia tidak boleh merasa bosan? Padahal rasa bosan itu juga Allah yang kasih. Sekarang para ulama makanya mengatakan al-mutola'atu dawaul malali. Itu bukan hadis, itu makolahnya para ulama. Jadi belajar itu obatnya bosan. Karena orang itu kalau setiap hari dia punya tantangan baru yang dipelajari, otomatis tidak akan pernah bosan. Karena setiap hari adalah hari baru baginya, akan ketemu dengan orang-orang baru, dengan pengalaman yang baru. Nah, kalau pertanyaannya sampai kapan rutinitas ini saya lakukan? Saya ingat jadi pertanyaan sampai kapan ini Umi selalu kasih jawaban. Jadi kalau ada siapapun yang nanya, ya sampai kapan saya gitu atau sampai kapan pokoknya pertanyaan sampai kapan itu Umi selalu menjawab ya enggak sampai kapan-kapan. Selagi itu bentuknya kebaikan, enggak usah tanya sampai kapan, dijalani aja terus. Ini yang disebut dengan rutinitas. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Qul amantu billah tsumastaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Nah ini, jadi ketika sesuatu itu berbentuk
ucapan, nggih. Ucapan yang dilandasi kayak iman itu kan sebuah pernyataan iman, nggih, sebuah pernyataan percaya pada Allah yang berangkat dari keyakinan, nggih kan? Nah, ini implementasinya untuk kehidupan sehari-hari bagaimana? Ya, ketika kita sudah menyatakan sesuatu untuk mewujudkan, ya istiqomah di situ, nggih, komitmen pada pernyataan tersebut. Komitmenlah pada pernyataan tersebut. Jadi ketika kita sudah menyatakan percaya pada Allah, lalu apa yang akan menandai keimanan kita itu? Yang paling mudah adalah dengan beristiqomah di dalam keimanan tersebut. Istiqomah atau komitmen di dalam keimanan tersebut. Dalam implementasi kehidupan sehari-hari juga sama. Katakanlah ketika kita sudah milik suatu bisnis atau sebuah pekerjaan gitu, dilakukan itu secara istiqomah sampai setiap hari semakin ahli, semakin tahu, oh kok kalau saya lakukan ini ternyata jeleknya jadi begini, bagusnya jadi begini. Nah ini kan berarti sudah mulai naik ke level ahli. Nah itu bisa kita temukan kapan? Ketika kita berkomitmen di dalam pilihan kita sendiri. Nih, maka gunakan hak pilih kita sebagai manusia itu sebaik-baiknya. Pilih apa yang kita sukai dan berusaha komitmen di dalamnya. Sebenarnya implementasi dari hadis tersebut kan begitu nih. Jadi pernyataan iman itu bagaimanapun kan harus dinyatakan nih. Amantu billah, saya percaya pada Allah. Sumastaqim, kemudian istiqomahlah di dalamnya. Otomatis berbagai bentuk rintangan ya wong imane menungso iku ya kembang kempis kan ngoten nggih. Kadang-kadang kadang-kadang pas api ngono bengi jam 2:30 wis tangi wudu ngoten nggih. Engko kadang-kadang pas rodok-rodok males ya wis kesubuhen ngoten. Nah, ini memang iman manusia seperti itu. Kadangkala kita waktu sholat, masuk waktu sholat rajin wis. Awalul waktu langsung wudu sholat nih. Tapi nanti kadang-kadang pas imane rodok berkurang ya engko sik lah nutupno dhisik. Nah, seperti itu manusia. Itu proses nih. Proses untuk menguji seberapa komitmen kita terhadap pernyataan iman kita. Di dalam pilihan pekerjaan juga sama. Kalau kita sudah menyatakan pada suatu pilihan, boten mungkin boten diuji. Ujian yang paling kelihatan biasanya ya ujian bosen. Bosen wis pasti wis sampai kapan ngene iki niku. Jadi ujian kebosanan ini juga kalau kita sadari lagi ya kita bisa kembali lagi. Oh gak selingan iki, bosen iki hanya selingan. Ya enggak apa-apa. Maka di dalam Islam itu ada banyak sekali pilihan ibadah nggih. Ada banyak sekali pilihan ibadah. Kayak ada baca Quran, baca zikir, baca sholawat ngoten nggih. Ketika kita misalnya di maca Quran kok mripate rada blereng ditutup dhisik maca sholawat kan ngoten. Semuanya itu pilihan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang kita nggak akan bosan nek diselang-seling. Makanya diselang-seling ojo jangan monoton. Biasanya orang itu kalau kalau merasa gampang bosen, maka harus banyak hal memang yang dilakukan. Jangan konsentrasi pada satu hal sing engko ketika bosen ditinggal. Kalau memang sampean mengidentifikasi diri kalian itu bosenan, nggih, maka biasanya wong sing bosenan iku punya kelebihan multitasking, nggih. Dalam satu waktu bisa melakukan banyak hal. Memang biasanya wong sing bosenan itu punya potensi untuk memimpin. Kenapa? Karena selalu visioner nih. Selalu ada pandangan-pandangan baru setiap hari. Beda kalau tipe orang yang nggak bosenan. Orang yang nggak bosenan itu bisa mengerjakan satu hal, benar-benar itu dilakukan seumur hidup sampai ahli, sampai pokoknya ngelakoni iku terus nih, melakukan sesuatu yang bersifat repetitif itu sama sekali nggak ada masalah. Ini orang yang nggak bosenan. Bagus, tapi biasanya memang tipe seperti ini monotasking, tidak bisa satu waktu melakukan banyak pekerjaan sekaligus. Nah, kalau perempuan memang kebanyakan multitasking nggih. Wis wong wedok iku yo dasare bosenan pancen nggih.
dasare bosenan ambek klambine wakeh apik metu lho moro-moro gak duwe klambi. Nah, koyo ngene iku wong wedok pancenan nggih. Jilbabe wakeh moro-moro apik metu lho entek koyo-koyo. Nah, ini salah satu ciri nggih, salah satu apa namanya? Kalau kita bilang itu kekurangan, wong semuanya dikasih, wong kita dikasih, nggih kan? Ya, tapi kita harus bisa menggali apa sih kelebihannya bagi seorang perempuan yang gampang bosen itu, apa kelebihannya ya? Memang kelebihannya perempuan itu diberikan multitasking, nggih. Multitasking bisa dalam satu waktu bisa menghandle dirinya sendiri dan juga orang lain dan juga lingkungan. Ini pun setelannya kayak ngeten. Ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa itu diturunkan ke bumi, yang banyak sambat itu bukan Ibu Hawa, yang banyak sambat itu Nabi Adam. Banyak sambat kan tadinya di surga gitu, di situ beliau juga ada penyesalan. Sementara kalau kita ulik lagi ceritanya, manusia itu kan sebenarnya sudah didesain untuk turun ke bumi, kan? Sudah didesain untuk menjadi khalifah di bumi. Bahkan mungkin peristiwa Nabi Adam makan buah khuldi itu juga termasuk dalam skenarionya Allah. Lalu apa yang menjadikan isunya iki? Wis encene wong wedok iku racun. Sing biyen sing nggarai Nabi Adam turun nang bumi iki yo Ibu Hawa gitu nggih. Nah, isu itu yang membesarkan siapa? Ya iblis. Padahal kejadian itu sudah didesain loh sama Allah. Lalu apakah Nabi Adam dan Ibu Hawa ini mengeluh? Nah, dari cerita ini kita bisa melihat orang perempuan itu lebih siap untuk menghadapi resiko. Ketika Ibu Hawa menyatakan, wis gak apa-apa paling iku dipangan nae buah khuldi iku. Ternyata diturunkan di bumi. Nabi Adam masih sibuk dengan penyesalannya. Sementara Ibu Hawa sudah mulai bangkit ingin melihat sekelilingnya apa yang bisa dilakukan. Nah, ini apa namanya? Ketika perempuan itu menghadapi sebuah tantangan, memang secara fisik perempuan niku diciptakan lebih lemah daripada laki-laki. Tapi secara mental ditakdirkannya perempuan hamil dan melahirkan saja sudah menjadi bukti bahwa memang secara mental ada rahasia Allah ada rahasia Allah di dalam kekuatan yang disematkan pada seorang perempuan. Ya, dari perempuan itu kan terlahir para nabi, terlahir raja-raja, kan? Gak ono nabi ku kabeh sing nglahirno wong wedok kan ngoten nggih. Maka ini kenapa juga perempuan tidak bisa direndahkan, apalagi sampai dilakukan oleh sesama perempuan. Ini sesuatu yang buruk. Kembali lagi kenapa Ibu Hawa di dalam ceritanya Ibu Hawa ini tidak banyak mengeluh karena ternyata sudah bisa ketika diturunkan di bumi bukan sesuatu yang sulit untuk beradaptasi karena di bumi ini bisa menanam ini dan itu dan seterusnya. Nah, perempuan itu memang diciptakan untuk multitasking. Ini yang membuat seorang perempuan itu kalau bisa jangan monoton pada satu tugas saja. Kolek bosen akhirnya gabut ditinggal wis uripe nyetatu sae. Ngono iku yo disawang yo mboten sae. Nggih kan? Nah, seperti ini apa namanya? Di sisi lain kelebihan multitasking tersebut adalah sebuah kelebihan, tapi di sisi lain kadang-kadang perempuan ini mudah terjebak pada kebosanan itu tadi yang membuat komitmennya gampang luntur dan sebagainya. Jadi memang kalau laki-laki itu penciptaannya monotasking, lebih fokus pada apa yang harus dikerjakan. Ketika terjadi masalah biasanya laki-laki itu cenderung akan mencari solusi ketimbang mempermasalahkan apa yang terjadi. Ya, bentuknya sih macam-macam ya, laki-laki perempuan bisa saja kebalikan, tapi kan ini pulau berbicara kebanyakan karena perempuan itu multitasking, ada banyak sekali yang dikerjakan, kadang-kadang tidak menyadari kalau hatinya juga rapuh, hatinya juga lemah gitu nih. Itu perempuan. Nah, kalau seorang monotasker itu nggak akan bosan dengan sesuatu yang bersifat repetitif. Kebetulan saya sama Gus itu kebalikan, jadi
saya itu bukan multitasker, saya nggak bisa satu waktu melakukan banyak hal, niku sesuatu yang agak sulit. Maka apa yang harus saya lakukan? Yang dibagi bukan perhatian saya, tapi waktu saya. Jadi ketika saya menyadari berapa waktu yang saya butuhkan untuk pekerjaan ini, di situ saya bisa fokus pada pekerjaan ini. Setelah selesai baru pindah ke pekerjaan yang lain. Kalau mboten saged kaya umume emak-emak sing satu waktu mengerjakan banyak hal, mboten saged. Jadi saya tidak bisa membagi perhatian. Dan saya itu tipe orang yang nggak ada bosennya, sama apapun nggak ono bosennya. Pokoknya melakukan sesuatu sing sifatnya repetitif mulai biyen sampai saiki iku gak ono bosennya. Kelemahan saya ya di monotasking itu tadi, saya tidak bisa mengambil keputusan. Nah itu apa namanya, hal-hal semacam ini bisa kalian kenali di diri sendiri. Nah, ketika dimulai dari apa namanya, dimulai dari memilih apa yang kita sukai, lalu menggali potensi di situ, menggali potensi di dalam apa yang sudah kita pilih. Karena kan sebenarnya gini nih Pak, kita milih sebuah pekerjaan atau milih sebuah keahlian ngoten nggih, itu kan metodenya pasti saja nih, nggih kan? Semua pekerjaan itu metodenya pasti. Bahkan nih koyok pekerjaan sing sifatnya juga pekerjaan koyok tugas menjadi seorang pendidik gitu nggih, atau menjadi seorang ibu gitu. Itu kan metodenya pasti. Semua metode itu bisa dikatakan pasti, sampai dikatakan di dalam apa namanya, oleh Rasulullah dikatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi metode itu nggak ada yang nggak pasti. Kayak metode sholat juga pasti, nggih kan? Semua metode di dunia ini tuh pasti. Yang sulit itu apa? Menyesuaikan dengan metode tersebut, nggih kan? Sing sulit niku nggih napa mengimplementasikannya, nggih, menyatakan apa namanya, membuktikan kepastian itu apakah itu cocok di kita. Nah itu loh, itu yang membuat kita biasanya menemui masalah itu seperti itu loh. Metode ini kok gak berhasil kita lakoni. Kan sering nggih ngoten nggih, koyo misalnya sampean kepingin gawe apa wae ndelok resepe ngono. Oh wis mesti, wis pasti berhasil. Pas dicoba loh, nang aku kok beda hasilnya kan ngoten. Niki sering terjadi nggih. Iku ya memang seperti itu. Jadi metode itu pasti, tapi kadang-kadang beda orang pada akhirnya akan menemukan metodenya masing-masing. Nah, lalu untuk apa metode itu diadakan? Seperti halnya metode sholat, yaitu sebagai pegangan dasar. Nek sholat itu ya kudu ngono, tapi faktanya masing-masing dari kita akan merasakan reaksi yang berbeda pada saat melaksanakan sholat, nggih kan? Karena khusyuke beda, nggih kan? Ono sing napa jenenge? Ono sing rakaat pertama khusyuk untuk moro-moro tutuk tengah-tengah, sing eling dekek duit klidik ke kono lah, dekek kemiti ke kono, moro-moro ketemu kunci celengane mang nang endi, moro-moro ketemu dan seterusnya. Nah ini apa namanya, yang pada akhirnya kenapa metode itu menjadi penting. Karena kalau nggak ada metode, kita nggak punya rujukan nggih untuk melakukan sebuah pekerjaan, nggih kan? Nah, metode ini juga penting untuk menjaga komitmen kita, komitmen produk misalnya, nggih kan? Komitmen di dalam sebuah produk ini harus ada metodenya, harus ada SOP-nya kan ngoten nggih. Supaya nanti pas dicoba, oh ternyata seperti ini caranya, oh komposisinya aku wis bener komposisinya, ternyata caranya yang masih salah. Nah ini apa namanya, yang membuat kadang-kadang komitmen kita pada satu keadaan itu menjadi teruji gitu nih. Wah lanjut gak yo iki. Nah itu maka tugas-tugas harian, mingguan, bulanan yang di situ bisa menunjang kita untuk terus berkomitmen pada pilihan kita, itu sebisa mungkin dilaksanakan dengan baik. Lalu ada firman Allah, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Nah ini, kenapa kita kok diperintahkan untuk berkomitmen dengan pernyataan iman kita? Di dalam Al-Qur'an dikatakan tatanazzalu alaihimul malaika
alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi kenapa kita harus istiqomah di dalam keimanan? Ya. Di sini dikatakan akan turun para malaikat atas mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi komitmen tersebut dengan berkomitmen terhadap keimanan, kita akan mendapatkan, akan turun kepada kita para malaikat yang mendampingi kita untuk bertumbuh. Sampeyan kan nate krungu nggih. Kita iku lek belajar nek perjalanan menuju tempat tolabul ilmi iku nang kono dibeber sayap-sayape malaikat kan ngoten nggih. Niki umum kita sering mendengar hal ini sejak kecil mungkin. Jadi jalan dari tempat kita tinggal menuju tempat belajar itu dibeberlah sayap-sayap para malaikat. Nah seperti ini, para malaikat itu diciptakan untuk mendampingi pertumbuhan jiwa manusia. Apa yang diminta? Iman. Jadi kita menyatakan keimanan, istiqomah di dalamnya, maka support sistem itu datang dari siapa? Dari para malaikat. Dan ini karena ini Al-Quran, maka janji ini pasti. Janji ini pasti. Jadi itu di dalam iman. Kalau seseorang di dalam keimanannya bisa komitmen, maka sudah bisa dipastikan pada setiap perjalanannya, mulai dia belajar, kemudian mulai bekerja gitu, semuanya insya Allah ada dampingan para malaikat di situ yang bisa membuat kita sabar dengan proses dan sebagainya. Itu semua adalah kita terbawa dari spiritual kan. Iman niku keyakinan bahwa keyakinan yang bersifat spiritual, kecerdasan spiritual kita terus diasah sebagaimana kecerdasan otak, terus diasah sehingga kita semakin dekat sama Allah gitu, Nah di sini maka kita tidak bisa melihat oh berjoy berarti kedunian, nggak bisa dikatakan seperti itu. Bahkan di dalam di dalam sebuah makalah itu dikatakan ada loh dosa itu yang tidak bisa ditebus kecuali dengan sulitnya kasbul halal, kecuali dengan sulitnya bekerja. Berarti apa? Jangan-jangan kehidupan kita sulit karena kita kurang kerja keras ini. Faktanya Allah memang memberikan kafaratu dzunub bagi orang-orang yang bekerja keras. Jadi ya nggak ada judgement bahwa kerja keras itu wong iku polake kedunyan, mboten enten. Nggak ada judgement seperti itu. Bukan materialis itu namanya. Realistis lagi pula, kalau materialis kan wajar nggih kan, kita ini juga material. Padha wae. Ambek duit, nggih kan? Jadi inilah pentingnya kita berkomitmen untuk istiqomah di dalam melaksanakan rutinitas sehari-hari. Jadi dari rutinitas itu kita jadi tidak tulul amal ketika kita membayangkan bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik sehari-hari. Saya itu dulu punya guru, kebetulan beliau ini pamannya Mbah Yai, jadi usianya memang lebih sepuh daripada Mbah Yai ya. Namanya Pak Asmumi. Beliau ini guru faraid sama guru tauhid. Udah sepuh orangnya. 2 tahun terakhir saya mondok udah nggak ngajar beliau ini, karena udah demensia. Demensia itu udah mulai pikun. Beberapa hal beliau lupa gitu, khawatirnya kalau ngajar nanti juga mengganggu kesehatan. Tapi dimensianya orang alim sama dimensianya orang biasa itu beda. Kalau orang alim yang punya kebiasaan-kebiasaan baik, itu memori tubuhnya menyimpan kebiasaan baik. Jadi beliau ini dalam kondisi demensianya tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan dan oleh anak-anaknya dibiarkan. Kayak misalkan yang pekerjaan fisik nih, beliau suka bikin kerukupane ayam nih lho nggih. Nek nang gone desa-desa kan biasane enten niku. Anyaman niku. Nggih, ya wis dijarno pokoke gawe sing penting dijarno. Terus kadang-kadang kalau pas hari tertentu padahal beliau udah enggak ngajar nih.
pagi-pagi itu udah nyampe pondok. Kalau ditanya, Mbah mau kemana? Mau ngajar gitu. Jadi lalu kebiasaan-kebiasaan sholat, nadom-nadom faraid gitu, terus kemudian makolah-makolah di dalam tauhid itu sama sekali nggak ada yang lupa, sama sekali nggak ada yang lupa. Ini apa namanya, sebuah kebiasaan baik yang dilakukan terus menerus, dan akhirnya tubuh kita menyimpan memori tersebut. Ketika otak kita melemah karena kena demensia itu penyebabnya macam-macam, misalkan aneurism kayak yang menyerang Umi, ini bisa juga kena demensia, tapi Umi enggak. Terus kemudian ada lagi Alzheimer, ini juga apa namanya, biasanya akan kena demensia. Ya, yang terkena demensia ini biasanya memang orang-orang tua yang melewati usia menjelang 60 tahun ke atas. Nah, ini apa namanya, karena komitmen pekerjaan sehari-harinya ini dilaksanakan dengan baik, tubuhnya menyimpan memori itu dengan baik. Sehingga ketika otaknya melemah, beberapa hal sama sekali tidak berkurang di dalam dirinya, maka bisa terus menerus menetapi keimanan sampai akhir ajal tiba, sampai ajal kita tiba. Nah, ini pentingnya kita berkomitmen dengan pekerjaan sehari-hari. Langsung kok nonan gone kulkas. Berikutnya janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Jadi sudah dijamin ketika kita berkomitmen dalam iman, karena itu bukan sesuatu yang mudah, loh Mbak, untuk kita bisa komitmen gitu, pasti sulit nih. Jadi usaha itu yang paling sulit apa nih? Ya istiqomah, utune nih sing angel. Lek cara wong tuwek biyen kan bahasane utun ngoten nggih. Utun niku napa ya wis hasile pira-pira dijalani mawon. Nah, maka kemudian di era yang lebih modern kita bisalah memahami bagaimana konsep membangun sebuah tim, ngoten nggih. Ini bisa kita pelajari. Nah, sebenarnya salah satu kelebihan daripada kita tinggal di negara yang penduduknya besar seperti di Indonesia, kita punya komunitas calon customer yang besar. Jadi kayak orang Indonesia itu nggak perlu jual barang ekspor, cukup ngedoli tonggo-tonggone dhewe ae wis iso sugih. Niki lek ro carane. Jadi ngutuni bisnis kita di negara kita sendiri, bila perlu di daerah kita sendiri, ini bisa berusia bisa lebih menjamin dibandingkan kita gopo ekspor apa-apa ya kowe negara ya Pak dhewe lak gopo ekspor ya. Polake pokoknya gopo ekspor ae senengane. Padahal kalau bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri ya insya Allah cukup ngoten nggih. Kalau kita lihat negara-negara maju dengan penduduk yang lebih kecil dari Indonesia itu, mereka kan karena negaranya tidak punya SDA, tidak punya sumber daya alam yang cukup untuk masyarakatnya, maka apa-apa impor. Tapi bisa ngatur sampai akhirnya orang-orang dari negara-negara yang punya SDA kaya raya kayak di Indonesia, akhirnya barangnya diekspor pisan. Akhirnya apa-apa melok-melok larang nang kene. Padahal kalau energi itu sebenarnya kan kita harusnya nggak mahal, meskipun bagi orang kayak misalkan orang Jepang atau orang Korea datang ke Indonesia, atau bahkan orang-orang dari Eropa datang ke Indonesia, mereka pasti mengatakan bahwa BBM sama listrik di Indonesia ini lebih murah daripada di negaranya. Ya iyalah kan iki hasilnya dewe. Tapi ternyata bagi masyarakat kita mahal. Opo iki? Yo karena harusnya nggak segitu loh kita beli BBM, nggak segitu biaya listrik di tempat kita. Jadi tapi kalau kita
tarik positifnya nggih. Lek pemerintah iku ngundakno BBM, biasanya pasti pekerjaan kita juga tutuk apa mang tutuk BBM ya. Biasanya nek BBM niku diundakno napa jenenge angka keuangan kita nggih, angka rupiah kita juga pasti naik. Dan sebenarnya di negara yang kaya raya seperti Indonesia ini pada akhirnya tidak kesulitan untuk bangkit masyarakatnya. Jadi mungkin masyarakatnya awak dhewe iki biasa dibujuki ambek pemerintah nggih. Dadine wis kenaan. Kadang-kadang kula mikir sapa ae sing dadi presiden ya. Lek negara iki wayahe maju ya maju wae. Gak mergo sing mimpin iki luwih maju teko iki. Pada akhirnya kan ngoten. Lalu tugas masing-masing individunya apa? Ya wis cukup menggali potensi saja. Makanya wong tuwek-tuwek orang-orang tua kita selalu sering kali napa jenenge nuturi niku ya wis diutuni pekerjaane ngoten nggih. Karena dari istiqomah itu, dari komitmen itu nanti yang pada akhirnya mengeluarkan kita dari segala kesulitan. Komitmen itu yang tidak kalah penting juga ketika terjadi kesulitan, bukan bagaimana kita stuck di dalam kemampuan yang sama, tapi kita bisa komitmen, kita bisa berkomitmen pada pilihan kita kalau kita tahu caranya bangkit. Misalnya, nggih, maune wis jalan niki bisnise, ono pandemi. Wis pandemi niku kesulitannya global. Banyak sekali kasus bunuh diri. Pada saat Covid itu kematian itu tidak hanya kematian krono kena virus, nggih. Kematian kangelan mangan yo akeh. Sing mati mergo bunuh diri nggih kathah. Sing mati mergo bunuh diri nggih kathah. Ini karena tidak tidak punya kemampuan untuk bangkit, ya, tidak punya kemampuan untuk bangkit. Nah, kita bisa komitmen, bisa menjaga komitmen tersebut kalau kita terus menggali. Ya iku mang nggih, cek gak bosen ya apa carane? Ya kita belajar ketika ada tantangan baru, kita istifadah di situ. Ambil faedah pada kejadian tersebut lalu menjadi bekal untuk bangkit. Berikutnya, betapa manisnya tuntutan Allah atas pernyataan iman kita. Dengan segala maha sempurnanya, kita hanya diminta untuk menetap dalam percaya. Untuk mempercayai sesuatu yang kadang kita hanya perlu percaya saja sesuai ajakan hati. Namun kadangkala kita butuh alasan sebagai bukti bahwa hal tersebut berhak untuk dipercayai. Ini karakter yang menungso. Kadang-kadang kita nek pengen percaya ambek wong ya percaya ae. Gak ono penyebabe. Lha opo sampean kok percaya ambek iku? Ya gak ero lek ditakoni. Tapi kadang-kadang aku butuh alasan sih untuk percaya ambek wong iki atau dengan keadaan ini. Aku butuh alasan untuk percaya pada pilihan ini. Nah niku menungsone koyo ngoten, mboten napa-napa niku proses. Lek awal wis langsung percaya, nah niki mungkin pertanda baik. Tapi jangan salah, biasanya di tengah jalan juga pasti akan diuji dengan apapun. Jadi hubungan manusia dengan sesama manusia itu juga diuji. Hubungan manusia dengan pilihan hidupnya itu juga diuji. Pada saat ujian itu di mana kita? Ya kita ada untuk diri kita sendiri sebenarnya harusnya. Kan ngoten nggih. Kalau misalkan internal awareness atau kita bisa percaya pada suara hati kita sendiri, ya ayo bangkit dengan suara kita sendiri. Tapi kalau kita kan pada saat upset nih biasanya benar-benar suara kita juga kita nggak berani menentukan. Kawis empuk nang aku salah. Pada saat itu ya otomatis external awareness yang harus kita bangkitkan. Kita minta nasihat sama orang tua, sama guru, curhat sama teman gitu nih. Kalau misalkan nggak ada yang dipercaya ya minta petunjuk sama Allah.
minta petunjuk sama Allah. Kadang-kadang ada masalah itu yang kita harus bertemu dengan orang lain ya, karena memang kita hidup di sebagai manusia itu kan makhluk sosial ya, kita harus ketemu sama orang, kita harus silaturahim gitu. Nanti dapat jawaban kadang-kadang bukan dari kita curhat ke sana kemari ya, dapat jawaban itu pas kita ketemu sama orang, lalu seseorang itu cerita atau kita cerita sesuatu, dia menanggapi, nah di situ dapat ide. Memang bahkan si Abdul Qadir Al Jailani mawon tidak dibiarkan oleh Allah untuk terus berada pada untuk terus berada pada makom pengasingan dari manusia, boten. Tapi setelah 25 tahun pertapaannya hanya untuk Allah, kemudian Syekh Abdul Qadir Al Jailani diminta mendapatkan perintah untuk bersosial, berkehidupan sosial dengan masyarakat. Jadi kalau di dalam manaqib itu kan ada cerita di mana Syekh Abdul Qadir itu memberikan legitimasi pada pengusaha yang hendak melaksanakan perjalanan bisnis gitu nih. Di hati-hati nanti ada gini-gini, atau ya sudah berangkat saja. Jadi ya seperti itu nih, para ulama zaman dulu itu kayak gitu. Tidak melulu wis krasa kesucian, wis krasa kesurgon ngoten nggih. Wis gak arep duit, gak koyo wong saiki ngakune hijrah, ngakune zuhud ngoten nggih. Lek ana bagi-bagi duit nang wong arep dhewe. Delok sepeda motore kacane anyar ijo mripate, lho kok gak aku sing duwe. Nah ini banyak terjadi. Sementara kalau kita lihat akhlaknya para ulama zaman dulu nih, kayak ya Allah, Syekh Abdul Hasan Asyadili. Jadi Thariqah Syadiliyah itu termasuk yang diikuti oleh Abi yang jadi wirid, buku wirid sampean itu kan zikir Syadiliyah. Karena Abuya Said Muhammad itu memang beliau adalah Thariqahnya juga Syadiliyah. Jadi orang-orang Syadiliyah itu yang mengamalkan ajaran Syadiliyah itu kebanyakan karakternya mirip-mirip. Nopo? Lek nang jopo, kalau di dalam pekerjaannya itu bisa sangat-sangat profesional. Jadi Thariqah Syadiliyah ini berkembang di Mesir, Turki, di Saudi nggak terlalu banyak. Orang-orang dengan Thariqah Syadiliyah ini punya karakter yang saya pikir dibutuhkan ya di zaman sekarang. Rata-rata dari mereka memang bekerja keras, terus pinter bagi waktu. Jadi benar-benar tahu bahwa ibadah itu adalah kebutuhan dirinya, kemudian untuk bermanfaat bagi orang lain dia bekerja keras. Niki salah satu kelebihan Thariqah Syadiliyah. Kulo gak ngerti sing nang Indonesia nih, tapi kalau yang berkembang di luar negeri kayak ada banyak sekali ya, dokter, pengusaha itu yang bahkan yang tinggal di Eropa ini banyak yang Thariqahnya Syadiliyah. Wirite ya padha ambek rotip-rotip sing sampean waca niku. Kenapa Syadiliyah ini punya karakter yang unik nih? Jadi Syekh Abdul Hasan Asyadili itu dikenal sebagai seorang mursyid yang kaya raya. Beliau usahanya sukses di mana-mana. Tapi mungkin mirip dengan Sayyidina Umar. Jadi senengan ini ku lek pakaian niku sing api-api. Aku iki berpakaian rapi, berpakaian api kayak nyenengno sing tak temoni. Nah niki karakternya orang Thariqah Syadiliyah. Koyo lek nang Indonesia tapi gak ngono karakternya. Bu sembarang Thariqah nang Indonesia iki dadine kok koyo yo wis ngelomprot ngoten nggih. Gaya ikhlas ngono nggih. Gaya ikhlas padahal malas sakjane nggih. Nah niki karakternya mungkin golek enak tok. Wis aku kok lek maca iki pasti soge, padahal ya gak mesti. Maka banyak sekali wirid-wirid di dalam Thariqah Syadiliyah itu yang istilahnya niku nek digoleki manfaate itu koyo misale napa nggih punya tanggungan besar dengan utang atau punya kesulitan komunikasi dengan orang lain, ngoten macane niki niku ada di dalam Thariqah Syadiliyah. Nah,
Seperti itu akhlaknya ulama-ulama terdahulu nggih, bagaimana mereka membuat sebuah pilihan lalu berkomitmen di dalamnya. Ini sampean bisa ambil dari kisah-kisah para ulama. Itulah yang menyebabkan di era itu nih Islam eh, begitu mengalami kemajuan pesat. Kalau zaman sekarang ya sebenarnya bisa dikatakan imbang antara Islam dan non Islam, itu imbang di dunia ini. Tapi memang Allah selalu menguji iman umat manusia ini ya dengan permusuhan-permusuhan dari pihak lain. Bagaimana kemudian kasih sayang seorang muslim ini bisa terus terjaga, saling percaya satu sama lain, didolimi ku bales sak perlune, selebihnya digunakan untuk perbuatan yang baik. Allah Maha benar, jika kita sudah menyatakan iman, maka bukti yang kita bangun dalam diri kita adalah dengan melakukan kewajibannya dan menjauhi larangannya, menetapi hal tersebut setiap hari. Sholat tugasnya sehari-hari dilaksanakan dengan baik, berdharma pada orang lain, maka ada banyak sekali yang bisa kita lakukan kalau kita sudah menyatakan iman. Merawat iman dengan hal-hal produktif sebagai seorang muslim. Ada banyak sekali hadis maupun ayat yang menjelaskan tentang produktivitas berbuat baik akan membuktikan keimanan. Jadi pada hadis dan ayat itu ada banyak spesifiknya, ada berapa. Kemarin saya baru nemu catatannya Abi. Jadi ayat Al-Quran itu ada banyak sekali yang menyebutkan tentang pekerjaan, kemudian tentang mal, tentang kemanfaatan harta dan sebagainya. Nah itu ada banyak sekali. Hadis juga gitu. Di antaranya adalah kalau sampean kan sering mungkin hadis itu kan mayyuk minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu gitu kan. Mayyuk minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Nah itu kayak memuliakan tamu, memuliakan tetangga, kemudian menyingkirkan bebatuan di jalan. Itu semuanya kan adalah sikap produktif kita sebagai bukti bahwa kita beriman pada Allah. Nggih kan? Mayyuk minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Ngoten nggih. Kan akeh. Mayyuk minu billahi wal yaumil akhir. Sampeyan golek dhewe nggih, sampeyan golek dhewe akeh. Jadi itu semua adalah ajaran Rasulullah. Rasulullah itu sosok yang kepeduliannya terhadap segala sesuatu luar biasa. Maka masa beliau memimpin umatnya itu tidak panjang. Rasulullah ini paling pendek di antara para nabi. Nabi-nabi ini umurnya tuwa to. Umurnya tuwa to. Rasulullah niku umat Rasulullah itu umur 100 ngono wis paling wis sampai dikai penghargaan barang. Nggih kan? Saking gak ono nggih, saking jarang. Ini ku memang satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umat akhir zaman, yaitu umat Muhammad nih. Umat Nabi Muhammad niku fisiknya ya sakmono iku. Jadi kalau sampean tahu nih, orang Saudi yang asli Saudi, Saudi ini kan tempat kelahiran Rasulullah nih. Niku ya wis rata-rata lah tinggi. Kalau orang sekarang niku kan koyok dukur 190. Niku kan wis koyok raksasa ya wis dawa umur niku gini. Jadi itu memang keunikan daripada umat Muhammad nih. Umat Rasulullah niku umure yo gak dawa-dawa, fisike yo gak gede-gede. Ngoten nggih. Memang diciptakan seperti, tapi uwakeh umate Nabi Muhammad niku kuatah. Jadi masa hidup beliau kan sebentar, tapi Rasulullah mendapatkan gelar sebagai Nabi akhir zaman. Ditetapkan sebagai Nabi akhir zaman, di mana sejak zaman Rasulullah sampai nanti hari kiamat itu nggak akan ada nabi lagi. Kan ngoten toh? Itu tidak akan diturunkan nabi lagi. Artinya apa? Kadar ego yang dimiliki oleh umat Rasulullah itu juga tidak sebesar umat-umat terdahulu. Tidak sebesar umat-umat terdahulu. Niki keuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Awake dhewe niki salat hanya diwajibno 5 waktu kan ngoten nggih. Sementara nabi-nabi terdahulu niku kayak 24 jamnya itu mungkin lebih besar dibandingkan, lebih lama dibandingkan 24 jamnya zaman sakniki ngoten. Kita masih
oleh Allah masih diberikan bisa percaya pada utusan-utusan Allah, pada Nabi Muhammad, bahkan pada nabi-nabi terdahulu, ya ini karena rahmat Allah nih. Karena rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi kita bisa meyakini Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad itu masa kepemimpinannya sebentar. Kan berarti dari usia beliau diangkat menjadi nabi itu usia 40 nggih. Usia 40 kemudian Rasulullah itu wafat pada usia berapa? 60 berapa? 63. 63 atau 67? 63. Hah? Pokoknya kan belum sampai 70 nih. Rata-rata akhirnya kan ini menjadi genetik tersendiri. Umat Nabi Muhammad niku genetiknya umurnya pendek panjang. Ini biasanya lek wis 90 iku diarani umure tuwa, wis ngliwati berbagai zaman nggih, berbagai zaman. Sementara nek kita lihat kisah-kisah nabi-nabi terdahulu itu wis akhir-akhir Nabi mboten enten niku sering menceritakan umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh niku berdakwah selama 700 tahun. Mek oleh 17 jodoh. Coba bayangno. Lah angel dakwah zaman biyen. Nggih kan? Zaman saiki kadang-kadang wong kalau kita lihat lagi loh, berarti wong saiki ku aslinya tidak, kita itu gak perlu meso-meso saja nih untuk bisa membuat orang lain mengimani apa yang sama-sama kita imani ngoten. Lah wong umat Nabi Muhammad niku cuma krungu kisah Nabi Muhammad teko YouTube ngono ae. Isok lho simpatik terus akhirnya melok, padahal Nabi Muhammad pun mboten enten. Nggih kan? Nah, ini salah satu rahmat yang diturunkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Maka mukjizatnya Nabi Muhammad ini apa? Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu adalah sebuah kebesaran Allah yang dipastikan tidak akan habis ila yaumil qiyamah. Akan terus mukjizatnya niku akan terus berjalan selagi manusia masih banyak yang membaca Al-Quran. Okay. Jadi maka Rasulullah niku banyak sekali mewariskan nilai-nilai kebaikan di dalam hadisnya. Nih, kayak misalkan senyume wong Islam niku sedekah ngono ya, sampeyan lek gak duwe dhuwit nggih, tapi pengen sedekah ya aja uyang-uyu nggih. Aja uyang-uyu embong ya kan, diarani gendeng kok. Jadi solusi pas kita pengen berbuat baik kan gini ya. Kenapa sih kok kita itu dianjurkan berbuat baik setiap hari? Apa hubungannya dengan komitmen pilihan hidup kita sehari-hari? Jadi ternyata kalau di dalam psikologi itu ada gini loh. Salah satu hal yang bisa merawat kesehatan mental itu kita lakukan kebaikan tanpa rencana. Lakukan kebaikan tanpa rencana. Jadi kalau sampean pas atine gak enak, pas atine nopo jenenge macam-macam lah penyebabnya ya atine gak enak niku. Ini coba lakukan kebaikan yang belum direncanakan. Kadang-kadang ketika kita melakukan kebaikan yang direncanakan, niku kan pas wis dilakoni, oh kok ternyata responnya uang ngono, kan kita kecewa ya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan yang tidak direncanakan, ini yang salah satu hal yang bisa merawat kesehatan mental. Nih, menurut para ahli psikologi niku koyo ngoten. Jadi lakukan setiap hari, coba lakukan kebaikan yang tidak direncanakan, apapun itu. Nah, Rasulullah mengajarkan bahwa yaitu tadi misalkan kalau kita ini orang yang beriman, singkirkan rintangan di jalan kan gitu-gitu nggih. Ini bukti bahwa ajaran Islam itu mengarahkan kita pada kesehatan mental yang baik. Dengan mental kita sehat, kita bisa melakukan rutinitas sehari-hari dengan baik. Peduli pada sesama tanpa direncanakan. Lakukan sesuatu itu yang kebaikan itu yang tidak direncanakan. Di sisi lain, kenapa kok ini bisa merawat kesehatan mental? Iya, karena ini menggugah kepedulian kita terhadap lingkungan, ngoten nggih.
Misalkan sampean wis pokoke wis sampean gak ono rencana iki eh ono kucing liwat atau aku duwe panganan kucing dikei. Delok kucing mangan iku biasane moro nang atiku seneng ngoten iki. Niku salah satu kebaikan sehari-hari yang bisa kita lakukan sangat sederhana dan kelihatannya kecil, tapi ternyata kita sendiri merasa senang untuk melakukan itu karena kita nggak butuh apresiasi dari orang lain, berbeda dengan kebaikan yang direncanakan gitu. Nah, jadi sampean nek pengen merawat kesehatan mental setiap hari lakukan kebaikan yang tidak direncanakan. Jenenge tidak direncanakan yo gak usah ono rencana, pokoknya kepethuk sampean iso membantu nggih, sampean iso melakukan kebaikan yo lakukan. Sampai lek tenggene Arab niku baik ambek hewan-hewan sing keleleran niku wis nopo nggih, banyak orang yang seperti itu. Banyak orang yang seperti itu. Maka anak-anak itu njaluk bunda tumbas kucing, kata oleh. Kucing itu ojo ditumbas nah. Nek ono kucing liwat dikei mangan. Kucing ku gak dituku tapi diadopsi. Ono kucing loro sampean ramut. Karena konsep membeli hewan peliharaan itu pulau rada kurang setuju kecuali ikan. Memang ikan itu kasusnya beda nggih. Ikan itu bukan hewan peliharaan yang apa ya, yang menyulitkan ngoten. Jadi memang umurnya yo gak dawa kan, lebih ke konsumsi, lebih ke bisa dikonsumsi, terus iso ngilangi stres. Dan lagi kita ini orang Indonesia, pasti ikan itu ada banyak karena banyak air, gitu kan. Tenggene Al-Qur'an itu kan nggih ngoten, sing tak jiwi. Jadi memang kasusnya ikan ini berbeda dengan binatang-binatang yang lain. Ngoten. Nek memelihara ikan, ya kula sih ya gak masalah, ya kula cilik napa jenenge tumbuh dengan lingkungan sing akeh iwake ngoten. Tapi nek kaya hewan peliharaan sing berbulu nggih kaya kucing ngoten-ngoten niku ojo tuku. Niku ngadopsi atau sampean ngerawat kucing-kucing jalanan. Ini jauh lebih baik dibandingkan sampean beli. Nah, maka kecuali kalau belinya ada nih, kalau di perkotaan itu biasanya ada tempat-tempat perlindungan hewan-hewan, ngoten gitu, terus kemudian itu untuk diadopsi ngoten enten biasanya. Tapi kula niku kecilik gak wani ngeramut kucing soalnya umi itu gak seneng napa jenenge, gak seneng lusu-lusune kucing itu. Cuman dulu saya di pondok itu akeh kucing sing tak ramut. Ono kucing tiba, ono kucing napa jenenge sikile potol niku biyen tak ramut. Gak ono sing njaluk yo diramut ae, nambah-nambahi pekerjaan sih tapi hatiku seneng ya. Nah, koyo ngoten niku kadang-kadang perlune awak dhewe melakukan pekerjaan sing wis gak ono alesane. Sampeyan kira-kira melakukan kebaikan niku sing niki sing gawe merawat kesehatan mental nggih. Nglakoni kebaikan niku bukan karena apa-apa. Hanya krono sampeyan seneng. Wis cukup niku alasan niku, wis cukup. Biyen kula iku ngramut kucing ku akeh nang nggone pondok nggih. Ya wis duduk kucinge sapa-sapa, wis kucing neko-neko nang pondok, mungkin nang pondok iku akeh panganan ya. Jadi kucing iku moro-moro dhewe. Kadang ono sing lugur teko lantai 3, ramut sampai waras. Ngoten nggih. Paling tidak napa teng mriku sebenarnya kita juga bisa melihat kasih sayang Allah ya. Kita bisa melihat kasih sayang Allah. Kontinuitas dalam kebaikan ialah cara kita mensyukuri kehidupan. Bahkan jika pun tak ada sedikit saja iman dalam hati, Allah tetap merawat kelangsungan hidup kita. Ada pagi yang kita lewatkan begitu saja, Allah tetap menerbitkan mentari dengan segala vitamin dan energinya. Ibarat kata misalnya wis nang desa iku gak ono wong sing iman sama sekali, nggih. Apa ambek Gusti Allah digawe bengi terus gak ono seni mboten. Karena Allah mencintai semua makhluk yang sudah diciptakan. Maka bumi ini butuh matahari. Mas yo saisine donya iki wong-wonge ku gak ono sing beriman nih. Sak desa wong-wonge gak ono sing beriman. Semuanya tetap menikmati mentari yang sama dengan yang lain.
Inilah cara Allah merawat kehidupan makhluknya. Nah, selagi masih ada manusia-manusia yang bersyukur, manusia-manusia yang mengenal Allah, nggih, orang-orang yang bekerja untuk kemaslahatan Islam, maka kenapa di dalam Torekoh yang sering saya sampaikan, nggih, tolabul halal limaslahatil Islam wal muslimin ini penting. Karena kalau umat Islam itu bisa makan dengan layak, bisa berpendidikan dengan baik, nggih, bisa makan dengan layak, berpakaian dengan layak, otomatis kan dia bisa menuntut ilmu dengan baik, nggih. Nah, inilah yang pada akhirnya menjadi komunitas besar, menjadikan umat Islam ini punya convenient, punya keamanan dan kenyamanan tinggal di dunia ini. Tinggal di dunia ini. Jadi, memang tolabul halal itu sesuatu yang sesuatu yang penting, ya. Tolabul halal itu menjadi sesuatu yang penting. Tujuannya apa? Ya untuk kemaslahatan umat Islam. Paling tidak untuk keluarga kita sendiri. Jadi tolabul halal itu niatkan, ya Allah, saya punya niat nanti saya pengen bisa berpenghasilan sendiri. Karena kalau di zaman sekarang sudah tidak ada yang boleh mengkebiri seorang perempuan yang mau bekerja. Mboten enten. Wis ana undang-undange, mangane nek dinikahi siri ojo gelem dibujuki sampean niku. Sampean tuas dinikahi siri terus mari ngono sampean gak oleh perlindungan teko negara. Nggih. Tapi nikah siri niku sah secara agama. Iya kan masih sah secara agama, tapi kan awake dhewe niki tinggal di negara hukum. Hukum yang berlaku di negara kita sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Artinya apa? Orang yang menikah secara siri di Indonesia, nggih, hukumnya sama saja dengan orang yang LT, nggih, sing kula sering ngomong kuwi. Sama saja dengan orang yang tinggal bersama tanpa menikah. Gak ono perlindungan gawe suami, perlindungan gawe istri, gak ono. Jadi sampeyan ojo gelem gak ono. Wis suwoleh iki. Terus kemudian sampean dinikah siri ojo gelem dibujuki sampean. Itu kalau saya bilang itu pelecehan seksual berkedok agama. Kenapa? Karena negara ini kan negara hukum. Kita punya hukum pidana dan hukum perdata yang melindungi bangsanya, ngoten nggih. Maka sampean salah satu hal yang sampean pegang, kalau sampean pengen sukses tinggal di suatu negara, karena sampean tinggal di Indonesia, sampean pengen sukses di negara ini, fahami hukum-hukum dasar negara ini, apalagi sampean perempuan. Perempuan itu di Indonesia meskipun nggih SDM perempuan itu terbesar termasuk yang terbesar di Indonesia nggih. Tetap saja diskriminasi terhadap pekerja perempuan itu tetap ada. Tetap ada, Mas Yod. Kadang-kadang mungkin tidak di luar. Diskriminasi itu ada di dalam rumah kita sendiri. Misalkan di kalangan keluarga kita sendiri. Wong wedok kaya apa sekolah dukun-dukun, mungkin sampean juga masih sering krungu cerita krungu wong ngomong koyo ngono nggih. Wong wedok lapo duwike akeh-akeh kok nggarai wani ambek sing lanang. Ya lek sing lanang duwike luwih akeh lak ya meneng sing wedok. Ketara iku omongane wong gak pede ngono. Jadi kembali lagi nggih. Kalau sampean punya keinginan, punya himmah untuk menjalani toreko tolabul halal nggih, dengan niat tolabul halal untuk kemaslahatan umat Islam nih, maka niatkan itu sejak dini, gak usah wedi, gak usah khawatir. Mungkin Gusti Allah sing nuntun. Kemandirian ekonomi bagi perempuan itu mungkin kok. Itu ada, itu mungkin. Jadi Umi niku dulu hidup dengan ibu karena napa jenenge terus bapaknya itu meninggal, tapi Umi sudah pun gede nggih, pun rodok gede pas nopo bapaknya mboten enten niku. Nah, umur mbahnya ini lebih panjang. Terus jadi Umi itu tinggal sama ibu sama kakek. Tinggal sama ibu sama kakek. Nah, tadinya kakeknya ini tipe kakek yang ketika anaknya sudah menikah itu diculno. Paham maksud kula nggih? Kaya mboten, jadi ketika mbah
Mbah Putri, Mbah Dan niku duwe anak, iku wis dijarno wis sak urip-uripmu wis aku mau ngriwuki. Jadi eh, siapa namanya Mbah Dullah namanya. Mbah Dullah ini tipe tipe kakek yang seperti itu. Nah, ternyata bapaknya Umi ini umurnya kan nggak panjang. Akhirnya mau nggak mau kakek ini harus mengurus. Tapi di saat itu Umi itu adalah seorang anak remaja perempuan yang pinter ngitung. Dan itu sudah dipilih sama Umi ini, pinter ngitung. Jadi eh, semua anak pada masa itu kan pokoknya lek wong tuane rodok mampu pasti anaknya ditukokno perhiasan. Mungkin sampai sekarang nih orang tua di Indonesia kan ngoten nggih, pokoknya mampu duwe anak wedok ditukokno perhiasan emas ngoten. Nah, karena Umi ini suka dengan apa namanya? Perhiasan. Meskipun dulu bukan orang duduk sing sogeh banget ngoten nggih. Tapi nggak ada lah coro tambak niku nggak ada karena Mbah Dullah niku termasuk nopo nggih, termasuk yang apa sih lek ngarani babat desa mriku ngoten. Jadi ya posisinya lumayan terhormat. Nah, kemandirian ekonomi ini sudah bisa dibuktikan sama Umi pada saat masih remaja. Supaya dapat uang dan dapat anting-anting baru, biasanya niku gayane nek mbae pas butuh duit niku dicedheki kali Umi. Mbah butuh arto ta. Niki lho. Anting-anting kula sampean dol, Mbah. Padahal niate Umi iku pengen oleh anting-anting sing model anyar. Sampeyan dol. Niki mboten dilakukan oleh saudara-saudaranya Umi yang lain. Gak ono sing duwe pikiran ngono, pokoke dikek anting-anting harus digawe ae sampai engko disalini ambek mbah maneh kapan-kapan ngoten. Tapi Umi mboten. Jadi karena Umi ini temannya banyak. Populer lah, lumayan populer nang desa itu lumayan kembang desa ngoten nggih. Jadi nek mbah pas butuh duit iku dicedheki. Mbah lek butuh harta nih lho, emas kula disadirin. Emas pada zaman itu tentu kualitasnya jauh lebih baik, jauh lebih bisa jadi bahan barang investasi dibandingkan emas sekarang. Kalau emas sekarang ini fluktuatifnya lumayan lama, gitu. Jadi kalau zaman dulu itu 1 tahun harganya naiknya lumayan tinggi. Tapi kalau sekarang setahun isok modun barang, isok anjlok barang zaman saat ini. Jadi niku dikekno nang bae. Lho awakmu gak apa-apa ta? Mboten napa pun Mbah, mungkin lek Mbah pun enten arto kula diijoli. Tapi kula milih dhewe nggih giwane. Jadi, oh ternyata semua tergantung mindset kita ya sebagai perempuan. Nggih kan? Terus kemudian itu dijalani lah sama Umi. Saudaranya nggak ada yang tahu. Kulo soalnya cerita niki, niku mboten dugi dulur-dulure Umi, tapi dugi Umi piyambak. Umi iku biyen mesti duwe dhuwit nak, soalnya carane ngene ngoten. Karena pada saat itu setelah Umi menikah ya, terus kemudian beberapa tahun ning Nia niku umur pinten? Jadi 6 tahun baru ada ning Nia nggih. Terus 3 tahun kemudian Abi masna. Nah pada saat Abi sudah mulai masna dan seterusnya niku kayak Umi ada komitmen pembiayaan pendidikan anak-anakku tak tanggung dewi. Karena mungkin Umi ambek Abi sadar nih bahwa gurung suge-suge banget, tapi keluarganya akeh iki. Dan Umi menyanggupi untuk membiayai kami bertiga niku biayai Umi piyambak. Ternyata kemandirian ekonomi itu lagi-lagi berhasil dibuktikan sama Umi. Jadi kula niku sak dulur bertiga, kula ning Mia kali ning Gunung niku. Biaya pendidikannya mboten enten sing saking Abi. Jadi kalau biasanya Umi mau nyambang ke pondok itu cuma ditanyain sudah ada tami sampun. Paling sama Abi dikasih uang bensin. Sama kalau Abi itu karena setahu saya nggih sampai Abi mboten enten niku nopo-nopo niku nyediani Umi. Tuku mobil pokoknya pasti sing disenengi Umi. Begitu juga pada zaman itu. Jadi nyediano transportasi dan biayanya tok niku. Pendidikan semuanya dilakukan sendiri sama Umi. Nah, ternyata perempuan itu mungkin loh untuk punya kemandirian ekonomi. Nah, terus Umi duit itu kon di kan enten tinggalan tambak. Umi ini kan enten tinggalan tambak terus yus rezekine gede lah ya wong ana apa jenenge memang duwe ilmu nggih. Dadi wong duwe ilmu niku ero carane urip
Dari situ saya bisa memahami satu konsep bahwa meskipun kita perempuan jangan takut untuk punya kemandirian ekonomi. Kalau sampean pengen apa jenenge niatkan itu, azamkan itu mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang kalian harus sudah mulai bentuk untuk punya kemandirian ekonomi. Ya belajar, makanya kulo yang mendasari bikin intra kan juga itu nih. Bagaimana anak-anak perempuan yang ingin bertumbuh dengan punya pendapatan sendiri itu nggak takut, karena lek wong pondokan itu jek akeh sing wedi. Kadang-kadang juga atau mungkin nggak takut tapi merasa bahwa oh gak perlu gede-gede wis penghasilannya, sing penting ono, padahal bisa loh kalau diusahakan besar gitu nih. Nanti otomatis ketika kalian sudah siap dengan modal yang lebih besar, nggih ada nopo nang ini, ada pembicaraan khusus dengan saya nih terkait misalkan sampean pengen bikin bangun bisnis, saya sampean punya bisnis plan yang cukup bagus gitu. Makanya kan mulai dari yang kecil-kecil dulu, sampean praktek nanti jualan. Kalau misalkan nanti gagal, tenang aja gak popo. Sampean nek guyu gak dhewean, tak ewangi guyu. Karena kadang-kadang pengalaman kita itu timbangannya ditangisi kan atau diguyu nggih. Wong wis lucu panjenengan, kula nggih mengalami ngoten niku. Suwe-suwe wis tak guyu-guyu dhewe ae. Selanjutnya, menetapi kebaikan adalah konsep Allah dalam merawat serta menumbuhkan segala sesuatu di dunia ini. Pepohonan, pegunungan, binatang, manusia, semua itu mampu bertumbuh karena perawatan rutin dari Allah. Jadi, kalau toh Allah menghendaki hancur ya sekarang ngomong wis mati ya mati. Tapi mboten. Allah niku menciptakan bumi ini dengan segala proses dan rutinitasnya. Nggih kan? Kalau Allah, oh jari ini penciptaan dunia itu diciptakan dalam waktu 7 hari. Lah, di sini kan berlawanan dengan konsep kun fayakun yang dimiliki oleh Allah. Mboten berlawanan. Karena Allah menghendaki manusia itu bertumbuh dengan proses. Cara Allah mendidik makhluknya dengan cara itu. Karena pada sebelum ada manusia, sebelum adanya manusia, Allah menciptakan khalifah di bumi ini, Alian Banulian itu penjaga bumi yang diberi kekuatan ekstra sama Allah. Akhirnya apa? Mereka saling bunuh-bunuh, saling menghancurkan, saling berebut ini dan itu, hancurlah bumi ini. Maka kemudian diciptakanlah manusia. Loh, berarti apakah Allah itu juga mengalami trial error? Enggak gitu konsepnya. Allah enggak pernah salah. Allah tidak pernah salah. Tapi Allah memang menghendaki semua yang diciptakan itu dirawat dan dididik oleh Allah. Termasuk penciptaan bumi ini diciptakan oleh Allah berproses. Jadi kalau kita melihat kisah bumi ini dan manusia diciptakan, kok judgement kita adalah justru berarti Gusti Allah itu isok salah. Niku berarti awake dhewe sing imane cetek. Banyak loh yang mempermasalahkan Bu. Berarti Tuhan itu pernah melakukan kesalahan. Tuhan yang maha benar di dalam Islam itu berarti salah. Mboten ngoten konsepnya. Di sini Allah memberikan pendidikan kepada ciptaannya, kepada makhluk ciptaannya untuk selalu berserah. Allah bisa melakukan apapun. Allah menghendaki bumi ini hancur ya hancur. Allah menghendaki merawat bumi ini ya akan dirawat. Pohon kalau Allah menghendaki wis moro dilugurna teko langit langsung dukur ngoten nggih, nggih saged. Tapi mboten. Pada titik yang sama Allah memberikan akal kepada manusia. Kemudian pohon itu diciptakan bertumbuh secara pelan-pelan. Ada rutinitas perawatan harian yang dilakukan oleh alam semesta, ada hujan dan sinar matahari. Nggih kan? Bumi ini berputar ada rutinitasnya masing-masing. Nggih. Napa namine kayak misalkan matahari tenggelam pada jam yang sama, kemudian terbit pada jam yang sama, juga pada titik yang sama, sampai dikatakan kalau nanti titiknya sudah berbeda itu berarti tanda hari kiamat, ngoten nggih. Nah, ini sebagai pembelajaran bagi kita bahwa semua yang diciptakan oleh Allah, baik itu manusia dan alam semesta, perawatannya adalah dengan rutinitas. Maka sebagai manusia kita harus kudu boleh iki rutinitas apa yang bisa membuat kita terus bertumbuh. Jadi kan pohon itu bisa bertumbuh besar karena ada
adanya adanya hujan dan matahari. Gitu pula dengan kita, nanti bisnis kita misalkan harus ada perawatan harian, dicek setiap hari, trial errornya dijalani. Mungkin kalau yang harusnya menjalani sekarang ya research tentang produk itu sendiri. Maka kalau perusahaan-perusahaan besar, ya saya tidak bicara yang skala kecil. Kalau skala kecil saja kita sudah bisa research, ya, mungkin nanti kita punya kesempatan untuk punya usaha yang lebih besar. Jadi kalau perusahaan yang skala besar biasanya untuk mengeluarkan satu produk kayak melibatkan tim untuk nopo niku research ngoten nggih. Sampeyan nek delok apa jenenge nek delok film sing tentang bisnis ngoten niku kan pasti ada divisi-divisi yang di situ ada penelitian dan sebagainya ngoten. Itu ya bentuknya memang seperti itu. Kalau skala kecil yang kita pribadi ya trial error itu terjadinya gitu. Nyoba sesuai komposisi gini wow loh. Metode itu pasti. Ya, metode itu pasti, tapi untuk percobaan kalau kita ada gagal-gagalnya ya memang penerapan dari metode itu yang nggak pasti. Ya. Jadi metodenya pasti, kitanya yang nggak pasti. Maksudnya menyatakan metode tersebut masing-masing orang akan berbeda. Tapi apa yang membuat perusahaan-perusahaan besar itu bisa bertumbuh? Nah, di sini adanya visi dan misi yang sama. Misalkan masalah resep mawon nggih. Kenapa McDonald itu bisa punya gerai segitu banyaknya dengan konsistensi produk yang sama? Nah, ini berarti sudah teruji. Metodenya sudah teruji dan masing-masing di training untuk menciptakan sebuah produk yang tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Signature-nya adalah dari konsistensi produk. Tapi kadang-kadang ada ini brand yang legend, kayak misalkan ada satu restoran gitu nih yang bener-bener buka dari tahun 70-an terus konsisten terus sampai anak cucunya gitu nih. Nah, apa yang ada di situ ngoten nggih? Ya menjaga signature-nya itu. Apa yang membuat keadaan itu bisa berjalan? Kan tadi saya katakan metode itu sama tapi manusia nggak sama ngoten nggih. Nah, terus untuk kasus produk itu bagaimana? Kok biasanya dalam sebuah perusahaan besar itu produk ini bisa konsisten? Nah, disinilah diperlukan teknik-teknik tertentu. Salah satunya adalah teknik QC atau quality control. Bagaimana setiap produk yang dihasilkan itu langsung ada kontrolernya sehingga konsistensi produk ini bisa sama. Memang kalau produk ciptaan manusia yang diperuntukkan kepada manusia lain memang ya untuk seragam, maka disinilah kelebihan manusia bisa menyeragamkan sebuah kualitas produk. Itu kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Dengan keunikan masing-masing manusia, kalau kita ingin sukses di dalam menciptakan sebuah produk, maka kita diberi oleh Allah kemampuan untuk itu, menyeragamkan konsistensi produk yang kita susun, yang kita ciptakan. Pada akhirnya disinilah yang membedakan antara ciptaan dan susunan. Antara ciptaan dan susunan. Jadi di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ayo kita lakukan rutinitas itu sebaik-baiknya. Nggak usah nanya sampai kapan dulu deh, dijalani aja dulu. Yang penting milih, kita milih untuk jadi apa, kemudian itu yang berusaha kita capai. Itu yang berusaha kita capai. Insya Allah kita akan dapat apa yang kita himmatkan, kita cita-citakan. Maka himmah itu harus aliyah, dan jarang ternyata himmah aliyah itu, cita-cita luhur niku jarang. Paling tunjuk sana paling karena urip pisan. Kok incem-incem biasanya njuk diurip pisan. Yang terakhir, maka bagi manusia komitmen untuk terus-menerus menetapi segala kebaikan akan berdampak menjadi progres hidup yang bahkan mungkin bisa melampaui ekspektasi. Jadi kula rasakno dhewe ketika pada saat niku kula merintis Maura itu ya gak mikir akan mendapati pencapaian. Yo gurung dukur sih Mbak pencapaianku sih. Sekarang ini masih berada pada tahap menjaga komitmen karena
napa jenenge, kula kan gak niat balapan ambek sapa-sapa nggih, sing penting aku seneng nglakoni pekerjaan iki, tak jalani ngoten nggih. Sekarang saja taksasi dari perbankan nggih, kalau untuk bisnis mauran itu sudah mencapai angka bisnisnya niki, angka duduk angka barangnya loh nggih. Angka bisnisnya itu sudah mencapai 2,5 M, 2,5 miliar. Nah, ini apa? Nilai bisnisnya. Jadi nanti kalau sampean sudah grow up nih sebagai pribadi yang percaya diri, sampean punya personal selling yang baik, yang kita jual bukan hanya produk, tapi juga nilai bisnis. Bisa ditaksasi di perbankan, dibantu carane ngitung biasanya niku. Ya apa carane ngitung sampai mendapatkan angka yang tepat. Dan zaman sekarang itu kita diuntungkan dengan sosial media. Kadang-kadang orang-orang perbankan itu hanya melihat image engagement kita di sosial media. Oh, sosmednya rapi, terus engagementnya lumayan bagus, ya gak elek-elek nemen. Terus dari mana? Orang perbankan itu biasanya melihat dari mana? Dari pembawaan pemilik bisnisnya, pembawaan personalnya. Kalau personalnya ini percaya diri, gitu ya. Nah, niku biasanya perbankan akan percaya, meyakinkan wong ini. Jadi nanti kalau kalian sudah bertumbuh dengan bisnis kalian, tidak hanya produk yang bisa kalian jual, tapi juga nilai bisnis. Sampeyan nek sampeyan seneng drakor ya, sampeyan ndelok drama itu Itaewon Class nih. Niku apik niku nggih. Jadi progres bisnis dari nol kemudian sampai mencapai target angka tertentu niku lumayan ada step by step yang bisa dipelajari lah di situ. Meskipun nggak semuanya bisa diaplikasi karena kan ini film. Nah, film kan yo dramatis ngono nggih. Lek miskin yo miskin nemen, lek sugih yo sugih nemen. Jenenge iku seni perfilman nggih. Tapi pembelajarannya lumayan menarik Itaewon Class niku. Ada banyak pembelajaran yang bisa sampean ambil dari film itu kan. Mari ini liburan ya, sampean duwe waktu untuk nonton film lah. Nopo nggih lek bisnis iku sing paling rekom niku. Tapi untuk kerja tim, sampean tahu drama drakor iku tak? Startup. Nah, startup niku untuk membangun kepercayaan dengan tim. Nah, apik drama itu sampean pelajari itu isinya. Ya, jadi gak apa-apa Mbak, karena memang orang-orang Oriental nih, kayak orang Korea, orang Jepang itu punya disiplin tinggi. Nah, nopo kula gak nyaranno film barat. Nek asline kula niku bertumbuh niku dengan film-film barat, dengan novel-novel barat. Kula pas kursus bahasa Inggris iku biyen terus jadi seneng maca serial-serial berbahasa Inggris ya. Serial buku-buku bahasa Inggris, novel-novel bahasa Inggris itu seneng. Terus tapi nek film mboten tak saranno. Jenenge nek film barat itu kan mesti nek ono label. Lah wong label lho 16 tahun plus ngono iku adegane gak karu-karuan ya nek film barat. Nek Korea aman. Makanya salah satu hal yang membuat penjualan film Korea itu sukses di seluruh Asia, ya, bahkan sampai di Eropa. Sampai nanggone Arab itu gak apa-apa lek muter teng negara yang punya konon ya, kayak di Saudi itu yang apa namanya yang boleh diputer ya serialnya serial Korea, soalnya gak ono adegan sing aneh-aneh. Tapi sebenarnya kalau film barat itu nilai-nilai relationship dengan semua orang bagus. Cuman mungkin nggak tahu nih kalau untuk era sampean nih, tapi saya kan kalau zaman dulu ya saya kan kelahiran 80-an ya, jadi bertumbuh dengan film-film dan novel-novel barat memang. Mas Yobian yo tukaran sampai Abi bareng kau. Ini pun kalau alam bisa Al-Fatihah. Iso dibuka nggak rekaman ini? Oh, 6 menit.